Awas ancaman Perang Dunia III dari Laut Hitam, Rusia vs Barat. Sebelum kita lanjut dengan video ini, mari kita support channel ini, dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share. Laut Hitam makin panas. Dominasi Rusia di Crimea, dijawab negara-negara Barat. Crimea disebut dicaplok Rusia dari Ukraina pada 2014. Negeri Presiden Vladimir Putin itu mengklaim perairan di sekitar semenanjung itu sebagai bagian dari wilayahnya, termasuk Selat Kerech di ujung timur Crimea. Sebagian besar negara tidak mengakui pengambilalihan tersebut dan mendukung klaim Ukraina atas perairan tersebut. Pada tahun 2018, pasukan Rusia sempat naik dan mengambil alih 3 kapal Angkatan Laut Ukraina saat mereka menuju Selat Kerech. Hal ini pun makin memanas kini. Pada pekan lalu ketegangan juga terjadi antara Rusia dan Inggris di laut yang sama. Jet tempur Rusia bahkan melemparkan tembakan peringatan dan bom ke arah kapal perang Inggris HMS Defender, yang disebut Kremlin memasuki wilayahnya, pekan lalu. Inggris membantah adanya tembakan peringatan seraya menegaskan Rusia hanya melakukan latihan tembak reguler. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson membela rute yang diambil oleh kapal perusak Angkatan Laut Kerajaan. Menurut Johnson itu adalah rute internasional. Ini dibalas lagi oleh Rusia. Bahkan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov memperingatkan bahwa militer negaranya benar-benar akan menembak kapal Inggris tanpa tembakan peringatan. Kami dapat meminta akal sehat, menuntut penghormatan terhadap hukum internasional, dan jika itu tidak berhasil, kami dapat membom, kata Ryabkov kepada media Rusia. Belum selesai di situ, Rusia juga dilaporkan panas dengan Belanda di laut yang sama. Negeri Putin berperilaku agresif ke kapal perang negara itu yang merapat ke Crimea. Kementerian Pertahanan Belanda memaparkan kejadian tersebut berlangsung Kamis pekan lalu. Kapal fregat HNMLS Evertsen diganggu berulang kali selama 5 jam di tenggara Crimea, yang diklaim Rusia. Jet Rusia terbang sangat rendah dan dekat, melakukan serangan tipuan, kata lembaga negara itu, dikutip AFP. Jet tempur itu dipersenjatai dengan bom dan rudal. Setelah berjam-jam intimidasi, gangguan juga terjadi pada peralatan elektronik Evertsen. Menteri Pertahanan Belanda Ang Bijleveld Schouten mengatakan tindakan Rusia itu tidak bertanggung jawab. Belanda, kata dia, akan berbicara kepada Rusia tentang hal ini. Evertsen memiliki hak untuk berlayar di sana. Tidak ada pembenaran apapun untuk tindakan agresif semacam ini, yang juga meningkatkan risiko kecelakaan yang tidak perlu, katanya. Dalam sebuah pernyataan pekan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan armada Laut Hitam mengerahkan jet tempur Su-30 dan pembom Su-24 untuk mencegah pelanggaran perbatasan di perairan teritori Rusia. Disebutkan bagaimana Evertsen masuk ke arah Selat Kerech. Penerbangan pesawat Rusia dilakukan sesuai dengan aturan internasional untuk penggunaan wilayah udara. Tambahnya, seraya menyebut kapal Belanda pergi setelah peringatan Rusia dilakukan. Sementara itu, di laut yang sama Ukraina dan Amerika Serikat, AS, mengadakan latihan militer yang melibatkan lebih dari 30 negara. Ini dilakukan sejak Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021, lalu, meski ada protes keras dari Rusia. Latihan yang dinamakan Sea Breeze 2021, akan dilakukan hingga 2 minggu ke depan. Ini melibatkan sekitar 5.000 personel militer dari NATO dan sekutu lainnya, serta sekitar 30 kapal dan 40 pesawat. Ukraina mengatakan tujuan utamanya latihan militer ini adalah untuk mendapatkan pengalaman terkait cara menjaga perdamaian dan keamanan multinasional. Bersitegang dengan Rusia, Ukraina kerap meminta bantuan NATO. Dalam komentar terbarunya Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan apa yang dilakukan AS dan sekutunya di Laut Hitam pekan lalu adalah provokasi. Ini dilakukan untuk mengetes respons Moskow. Namun Putin menegaskan hal tersebut tak akan memicu Perang Dunia III. Meski Rusia menembak kapal Barat, kata Putin, AS tahu mereka tak akan menang dalam peperangan tersebut. Bahkan jika kami menenggelamkan kapal Inggris ini, akan sulit membayangkan dunia berada di ujung Perang Dunia Ketiga, kata Putin dalam sebuah siaran langsung konferensi telepon di Moskow. Dikutip dari Associated Press Rabu, tanggal 30 Juni tahun 2021. Karena mereka yang melakukannya tahu bahwa mereka tak akan bisa jadi pemenang dalam perang ini. Melansir Life Science, sebenarnya ketegangan Rusia dan Ukraina soal Crimea sudah berlangsung ribuan tahun. Sejak tahun 1954, Crimea memang menjadi wilayah Ukraina karena diberikan pemimpin Uni Soviet kala itu, Nikita Khrushchev.
Secara politik, wilayah ini dekat dengan Ukraina. Namun secara ikatan budaya, ia dekat dengan Rusia. Crimea kaya sumber pangan. Dari data pemerintah, lebih dari 50% ekonomi Crimea dikhususkan untuk industri pangan dan distribusi. Crimea juga tujuan wisata populer. Ia juga jadi landscape jaringan pipa gas alam Rusia ke wilayah Eropa yang ada di lanskap Ukraina.